أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita untuk menghitungnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian, kata Allah, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat yang paling utama sekali, yang selalu dan patut kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmat Allah berikan kita hati, dan di dalam hati setiap kita masih tertanam keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman, kekuatan iman tersebut, Allah beri kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah itu adalah tujuan Allah menciptakan setiap kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan ibadah salat maghrib, dan itu tentu tidak mudah kecuali dengan adanya keimanan dalam hati setiap kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya yang telah Allah wajibkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam. Islam adalah agama yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Inna dina 'indallahil Islam. Kemudian bersyukur juga atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai saat ini, dan kita syukuri nikmat sehat tersebut untuk kita berada dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita berbicara tentang salah satu pemberian Allah kepada kita, terkhususnya kepada orang-orang yang beriman, yaitu tentang kelapangan dada. Kelapangan dada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya
lapang atau sempitnya dada kita tergantung kepada kita sendiri. Tenangnya hati kita atau gelisahnya hati kita tergantung karena perbuatan kita sendiri. Di dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa melapangkan dada seseorang dan juga bisa menyempitkan dada seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka barang siapa yang Allah ingin atau berkehendak untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang Allah ingin berkehendak untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, penuh sesak, sebagaimana ia menaiki langit, naik ke atas langit. Demikianlah Allah memberikan siksa terhadap orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-An'am ayat 125. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Di sini Allah jelaskan dua jenis manusia ketika Allah ingin melapangkan dadanya atau ketika Allah ingin menyempitkan dadanya. Masing-masing kita sudah merasakan apakah selama ini dada kita terasa lapang atau terasa sempit, dan kita sudah mengalaminya. Terkadang kalau kita dekat dengan Allah, berada di rumah Allah, di masjid, membaca Al-Quran, kalam Allah, kita banyak berzikir, ya kan, maka terasa dada kita lapang. Tetapi ketika kita jauh dari Allah, tidak pernah dekat dengan rumah Allah, masjid, jauh dari membaca Al-Quran, jauh daripada zikir, ditambah lagi dengan banyak masalah, banyak musibah, maka akan terasa apa? Dada itu sempit. Bahkan kata Allah, tidak hanya sempit, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat kezaliman, tidak hanya sebatas dadanya yang sempit, tapi sesak. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ini ayat 125. Dan kata Allah, faman yuridillahu, maka siapa yang Allah ingin, artinya Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasa, dengan maha keadilannya bisa untuk melapangkan dada seseorang, bisa juga menyesakkan, menyempitkan dada seseorang. Tergantung bagaimana orang itu, hubungannya, ibadahnya, muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, orang yang dalam hatinya ada keimanan, ada keyakinan, dia buktikan dengan amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu modal orang itu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Karena sudah ada modal apa? Keimanan dalam hati. Tak ada keimanan dalam hati, keyakinan, dibuktikan dengan amal ibadah, maka mustahil hati itu akan tenang dan mustahil dada itu akan lapang. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang Allah berkehendak
ya, untuk memberikan petunjuk, artinya hak untuk memberikan petunjuk kepada seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah. Allah yang memiliki hak mutlak. Apakah Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang atau Allah ingin menyesatkannya? Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Allah telah berikan hati, kemudian dalam hatinya itu sudah dibekali, ditanamkan keimanan kepada Allah, maka itu yang Allah ingin berikan petunjuk ke dalam hatinya. Nah, kalau hati itu sudah penuh dengan petunjuk, hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cara Allah untuk apa? Untuk melapangkan dadanya. Jadi kalau sudah ada tertanam keimanan, keyakinan dalam hati, maka itu cara Allah untuk apa? Melapangkan dadanya. Yashrah sadrahu lil Islam. Dan itu pula cara Allah untuk melapangkan dadanya dan untuk dengan suka rela menerima Islam. Nah, Islam itu adalah agama Allah, dan dengan agama itu Allah berikan petunjuk dalam kehidupannya, sebagaimana Al-Quran petunjuk, hidayah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, dan fungsi Al-Quran sebagai apa? Hudan, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak untuk melapangkan dada seseorang ketika memang sudah ada apa? Sudah ada keimanan, keyakinan dalam hatinya. Dan Allah berikan ia kemudahan untuk menerima Islam sebagai agamanya. Dia redha Islam sebagai agamanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nah, dia sudah merasa redha, rela, lapang dada, tenang hatinya untuk meyakini Allah sebagai Tuhannya, Rabb, dan Islam sebagai agamanya. Rahmat Allah ini ketika seseorang dalam hatinya sudah ada keimanan kepada Allah, dia redha Allah sebagai Tuhannya dan redha Islam sebagai agamanya. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan juga dia redha Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Ini kesyukuran bagi kita ketika ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, dan rukun iman yang lainnya, itu menjadi syarat utama bahkan datangnya hidayah Allah ke dalam hati dan cara Allah untuk melapangkan dada kita. Jadi kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka insya Allah dada kita ini akan lapang, ya kan? Hati kita akan tenang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangnya dada itu adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah berikan kepada siapa? Tadi tetap kepada hati-hati yang sudah beriman. Allah sebut dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dimulai dari kata huwa. Huwallazi, dialah Allah. Apa itu? Anzalas sakinah, yang menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, kedamaian, ya kan? Yang kita minta apa dalam hidup ini? Ketenangan, ya kan? Kelapangan dada. Dari mana kita dapatkan? Dari dunia? Tidak. Dari jabatan, kedudukan? Tidak. Tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya turunkan kepada mereka-mereka yang berhati
dan dalam hatinya ada keimanan. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, kemana? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Itu dia syaratnya Bapak Ibu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala diawali dengan hati yang beriman. Maka Allah mudahkan kita untuk memeluk Islam, yashrah sadrahu lil Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Nah, ini biar nampak keseimbangannya. Ada tidak yang Allah sempitkan dadanya? Ada. Kata Allah Subhanahu pada ayat pada sambungan ayatnya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Di sebaliknya, ingat juga kata Allah, ada orang yang memang Allah ingin untuk menyesatkannya. Jadi ada yang Allah ingin memberikan petunjuk kepada dirinya, ada yang Allah ingin menyesatkannya. Dan itu tergantung kepada hamba tersebut, manusia tersebut. Maka kata Allah, orang yang ingin Allah menyesatkannya, maka yaj'al sadrahu dayyiqan, maka kata Allah, kami jadikan dadanya itu sempit, sesak, seolah-olah atau seperti orang yang naik ke langit. Nah, ini menarik ini. Jadi kenapa orang itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan mereka sendiri. Karena mereka diberi hati, tetapi hati mereka tertutup. Kufur. Ya, kufur itu artinya tertutup, kafir, penutup, ya kan? Ada masanya hati itu terbuka, terisi keimanan, masuk hidayah, ya kan? Maka hatinya beriman. Tapi ada memang yang orang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani, ya kan? Sehat jasmaninya, tetapi rohaninya kosong. Rohaninya, hatinya penuh dengan kekufuran, berbuat kemungkaran, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tak mau beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih dirinya untuk dalam kesesatan. Maka orang seperti ini orang yang memang Allah sesatkan kehidupannya. Nah, kalau orang itu sudah kufur, sudah tersesat, maka Allah pun akan apa? Allah akan sempitkan dadanya. Allah akan sesakkan nafasnya. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri. Karena menutup hatinya dari keimanan kepada Allah, menutup hatinya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah merasa dadanya sempit, sesak napasnya, ya kan? Maka itu mungkin di antara tanda-tanda orang yang jauh dari Allah, jauh daripada mengingat Allah, jauh daripada zikir kepada Allah. Itu mungkin tanda apa? Tanda mungkin Allah ingin akan sesatkan dia. Dengan cara apa? Allah akan sempitkan dadanya dan Allah akan sesakkan nafasnya. Seperti apa kata Allah? Seperti orang yang menaiki langit. Ini menarik ketika ada sebuah kajian, orang ketika menaiki bukit atau gunung, semakin tinggi dia naik, maka akan semakin tinggi, akan semakin terasa apa? Sesak di nafasnya, akan terasa sempit dadanya. Sama juga ketika orang naik pesawat, semakin tinggi dia naik ke luar angkasa, akan semakin apa? Kurang oksigen, maka akan terasa sempit dadanya, sesak nafasnya, karena memang semakin jauh dari bumi, semakin menaiki langit akan semakin berkurang oksigen.
sesak dalam bernafas. Makanya kita di dalam pesawat memerlukan yang namanya oksigen agar terjaga kelapangan dada dan juga terjaga dari sesak napas. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Maka demikianlah Allah menjadikan siksa azab terhadap mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika dada terasa sempit, nafas terasa sesak, terutama bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada dalam kesesatan, maka hakikatnya dada yang sempit, napas yang sesak itu adalah bagian daripada siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentu kita harus terhindar daripadanya. Orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu, orang yang tersesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala meminta setiap kita, bahkan dalam setiap rakaat apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, berikan petunjuk ke dalam dada kita ini. Ini bisa diperbaiki. Apa ini masalahnya? Ya, baik. Makanya setiap rakaat kita meminta kepada Allah apa? Agar hati ini penuh dengan hidayah, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami dalam hati kami ini jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim, Islam. Karena dengan berislam, dengan masuknya hidayah dalam hati ini, maka itu yang membuat hati itu tenang, dada terasa lapang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kuatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi hati ini tidak boleh kosong. Hati ini harus penuh dengan keimanan, penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an pun dalam ayat yang lain Allah katakan berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadrahu, itu adalah bagian dari orang yang sudah dilapangkan dadanya. Dalam surah Az-Zumar disebutkan, itulah orang yang Allah jadikan dalam hatinya itu penuh dengan cahaya. Nah, kalau hidup ini kita berjalan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cara Allah dalam membimbing kita, berikan petunjuk kepada kita. Allah jauhkan kita dari orang-orang yang tersesat dan juga orang-orang yang terkutuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah mereka-mereka orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka terkutuk, tersesat, dada terasa sempit, sesak? Karena jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari cahaya Allah dalam hatinya. Maka ini penting bagi kita untuk tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Allah janjikan kepada kita dalam hidup ini bisa kita rasakan. Karena hidup kita ini penuh dengan ujian, dengan masalah, maka perlu, dan dalam menghadapi masalah itu kita terkadang sesak dada kita, ya kan, sempit dada kita, gelisah hati kita, maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki hak mutlak untuk melapangkan dada, menyempitkan dada itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita istiqamah menjaga hati penuh dengan keimanan, kita kuatkan dengan amal ibadah, amal soleh, ya kan? Terus pada masa yang sama kita menambah ilmu, menuntut ilmu, mencintai majelis ilmu, maka itu cara Allah, diantaranya apa? Cara Allah untuk melapangkan dada kita, ya kan? Memberikan cahaya dalam hati kita, dan Allah jauhkan kita dari dada yang sempit, dada yang sesak, sebagaimana itu merupakan siksa Allah Subhanahu wa taala pada mereka-mereka yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'min. Ketika hati tak beriman, hati kosong, penuh dengan kekufuran, maka ketika Allah sempitkan dadanya, Allah sesakkan nafasnya, itu adalah bagian siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini yang mesti kita jaga agar tetap dalam keimanan kepada Allah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus dengan keimanan tersebut Allah lapangkan dada kita. Ada kisah Nabiullah Musa alaihissalam, dan ini dari perkataan beliau Musa alaihissalam ini kita mendapatkan doa agar Allah lapangkan dada kita. Doa ini kita hafal. Doa yang berasal dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadap Fir'aun untuk menyampaikan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Apa artinya? Rabbishrahli sadri. Ini kan doa, permintaan seorang hamba kepada Allah. Apa yang dia minta? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Rabbishrahli sadri. Kenapa? Kenapa Musa berdoa meminta kepada Allah lapangkan dadanya? Ada masalah? Ada. Karena Allah minta kepada Musa untuk berbicara, menyampaikan Islam kepada Fir'aun. Kembali Fir'aun untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan agama yang selama ini dia meyakini dia sebagai Tuhan dan menzalimi kaumnya. Tetapi masalahnya adalah Musa alaihissalam tidak bisa berbicara secara fasih, terang, jelas, ya kan? Karena kita tahu dalam sejarah pada masa kecilnya dia diuji oleh Fir'aun, apakah dia ini betul akan menjadi calon nabi atau bukan. Maka singkat cerita, Musa kecil pun memilih bara api dan dia memakannya, ya kan? Sehingga dengan memakan bara api itu lisannya menjadi cadel, ya kan? Tak jelas dia dalam melafazkan kata. Makanya ketika Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, diutus oleh Allah menghadap Fir'aun, maka Musa meminta kepada Allah agar Allah mengutus bersamanya saudaranya Harun. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan. Wahai Allah, utuslah bersamaku saudaraku Harun, karena dia lebih fasih, lebih terang, lebih jelas, ya, dalam berbicara, dalam menyampaikan Islam kepada Fir'aun. Nah, itu. Dan ini juga menjadi sebab dada Musa terasa sempit, sesak nafasnya, karena dia akan berbicara di hadapan seorang raja yang bisa saja membunuh dia kalau Musa tidak terang, tidak jelas dalam menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Maka dia meminta kepada Allah untuk menghadapi penguasa yang zalim Fir'aun ini perlu juga kelapangan dada. Ya, bukan berarti Musa tidak beriman, tetapi ada sesuatu masalah dalam lisannya, tidak terang, tidak jelas, tidak fasih
menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin membuat dadanya sempit, atau mungkin karena kesalahan ketika dia pada masa mudanya pernah membunuh orang Mesir pada waktu itu. Itu kesalahan mungkin yang membuat dadanya terasa sempit karena kesalahan, karena dosa yang dia perbuat, ya kan? Maka dia perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dadanya terasa sempit, terasa sesak, maka dia berdoa kepada Allah, qala rabbishrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, karena ini urusan besar, bisa saja akan berakhir dengan pembantaian oleh Firaun terhadap Musa. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan hindarkanlah dari ucapanku, lisanku, sesuatu yang mungkin mengganjal karena kesusahan dalam melafazkan kata, berbicara dengan Firaun. Yafqahu qawli, sehingga kalau hati sudah lapang, ya kan, dada sudah lapang, hati sudah tenang, pikiran juga akan jernih, maka insya Allah mereka akan mau menerima nasihat ataupun agama Islam yang disampaikan kepada Firaun. Nah, ini diantara bahwasanya ada kalanya kita, jangankan kita, Nabi pun juga terkadang ada terasa sempit dadanya, ya kan, gelisah hatinya. Itu hal yang biasa, manusiawi. Maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan itu yang berakibat kepada sempitnya dada kita, ya, itu gelisahnya hati kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nah, sehingga kembali dengan bekal keimanan tadi, ketaatan, beribadah, salat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, itu menjadi sebab Allah juga lapangkan dada kita, Allah tenangkan hati kita, dan Allah jauhkan dari kesempitan hati, kesempitan dada ataupun sesaknya nafas kita. Ini ayat yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita ajaran agama ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita rasakan sehari-hari pada hakikatnya, ya, sebagai manusia biasa, bisa saja itu berlaku pada diri kita. Karena terkadang karena ulah anak, ulah tetangga dan semacamnya, kita merasa dada kita sempit, ya kan, gelisah atau sesak nafas kita. Makanya sering kita mengusap dada, ya kan, mungkin karena ulah anak, istri, suami dan lain semacamnya, kita mengusap dada. Artinya apa? Itu agar Allah melapangkan dada kita. Tidak hanya mengusap, tapi meminta kepada Allah agar Allah lapangkan dada, tenangkan hati. Makanya Allah suruh kita untuk cepat-cepat menghadap Allah, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, sehingga dengan hal itu menjadi cara sebab Allah melapangkan dada kita dan menenangkan hati kita. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, ya kan, orang yang penuh ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, maka hati-hati mereka itu akan merasa tenang dengan mereka banyak-banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Di tengah malam mereka bangun, mereka sholat, tahajud, berzikir, bermunajat, beristighfar, maka itu cara Allah melapangkan dada, menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan hati-hati yang berzikir kepada Allah, ya, lisan yang berzikir kepada Allah itu, maka itu cara Allah untuk menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Ya, jadi pada hakikatnya, kenapa banyak orang sekarang merasa risau, galau, gelisah dalam menghadapi masalah
dunia ini, ya karena memang mereka sudah mulai jauh dari Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi kufur, tidak ingat dengan Allah. Maka bisa saja Allah menegurnya dengan sempitnya dadanya, sesaknya nafasnya, sebagaimana Allah gambarkan seperti sesaknya orang yang menaiki langit, orang yang menaiki gunung. Semakin tinggi dia naik, maka akan terasa sesak nafasnya. Seperti itulah orang-orang kafir, orang kufur, orang yang bermaksiat. Semakin dia terus dalam kekufurannya, dalam kezalimannya, ya, dalam perbuatan mungkarnya, maka akan semakin terasa dia tersiksa. Tersiksa dengan apa? Tersiksa dengan kesempitan dadanya dan karena sesak napas karena kekufurannya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-125 dalam surah Al-An'am ini memberikan pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah yang sudah memang masuk ke dalam hati kita, dan itu cara Allah untuk memberikan petunjuk dalam hati. Dan ketika hati sudah penuh dengan petunjuk, maka hati itu penuh dengan cahaya, maka itulah cara Allah untuk melapangkan dada. Dan cara Allah untuk melapangkan dada dengan kita menerima dengan sukarela Islam sebagai agama kita. Dan Islam itu sendiri adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan nauzubillah, jangan sampai kita orang-orang yang hati kita penuh dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kesesatan, yang dengan kesesatan itu cara Allah menyesatkan kita dan akan menyempitkan dada kita dan menyesatkannya. Nauzubillah, karena itu juga cara Allah untuk menyiksa atau memberikan siksa kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ayat ini mengingatkan setiap kita untuk menjaga istiqamah kita dalam keimanan, keyakinan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita dari kekufuran, dari pengingkaran, dari kemaksiatan dan berbuat kezaliman, baik kepada Allah ataupun kepada umat manusia secara keseluruhan. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling mengingatkan di antara kita. Waktu sudah masuk ya. Menit lagi. Baik, masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ada Bapak Ibu yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita sempurnakan kajian kita pada malam hari ini dengan satu ayat Al-Quran yang berkenaan juga dengan kelapangan dada, yaitu pada surah Az-Zumar ayat 22, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, maka barang siapa yang Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk memeluk Islam, maka hakikatnya mereka berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam cahaya Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras, mengeras. Apa sebab? Keras karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai, hati yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ayat sebagai penguat
pada surah Az-Zumar ayat 22. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah tanamkan keislaman, keimanan dalam hati kita, maka mereka itu berada dalam nur, dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada dalam cahaya dalam hati, maka itu cara Allah untuk melapangkan dada kita, untuk menenangkan hati kita, dan itulah yang akan menghindarkan kita dari kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita, Allah lapangkan dada kita, dan Allah berikan kita hidayah dan cahaya ke dalam hati setiap kita. Itulah sebagai bekal modal kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada majlis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Kita tutup majlis ilmu kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.